Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Santri Healthy. Baik pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang apa itu hasad. VH, ngomong-ngomong hasad, emang kamu sudah tahu apa itu hasad? Ya, hasad setauku sih penyakit hati sih. Jadi hati itu kan tempatnya menetralkan racun. Jadi kalau hati kita sakit, jadi otomatis tubuh kita juga ikut-ikutan sakit. Maka dari itu ini sangat penting bagi pemirsa sekalian. Oh, jadi seperti itu ya, hasad. Tapi kita akan membahas hasad lebih dalam lagi pemirsa. Dan kami sudah menghadirkan seseorang yang dimana beliau adalah seorang sesepuh pondok dan juga pernah menjadi kesehatan pondok di asrama pelajar Islam Pesantren Asri Tegalrejo Magelang. Siapa beliau? Kita sambut beliau Bapak Abdul Latif. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terus belakangan ini sibuk dengan apa, Pak? Kalau akhir-akhir ini saya sendiri sibuk dengan skripsi. Karena untuk tugas akhir daripada kuliah di STAIA. Oh, skripsi. Ya. Terus Mungkin dari latar belakangnya Bapak yang tadi disebutkan kan Bapak dari mantan kesehatan pondok. Ya. Mungkin bisa diceritakan ada cerita-cerita apa itu, Pak? Ya, yang pasti sejak awal saya berada di menjadi pengurus di API Asri ini, saya menjabat jadi kesehatan, ya tentu banyak pengalaman lah, terutama tentang dalam bidang kesehatan sendiri. Soalnya dulu yang saya mungkin tidak tahu menjadi tambah wawasan, pengetahuan, dan mungkin dalam penanganan anak sakit dan lain sebagainya itu yang dulunya memang hanya sebatas kira-kira. Setelah menjadi kesehatan saya mungkin lebih fokus dan lebih mengetahui apa sebenarnya itu santri yang ketika sakit yang harus ditangani dan harus diobati bagaimana, penanganannya bagaimana. Ini seharusnya masuknya ke pijat atau ke rumah sakit atau pengobatan selainnya itu lebih jelas gitu. Terus kita kan di sini mau bahas tentang hasad. Nah, Ya. menurut Bapak hasad itu apa, Pak? Ya, kalau dilihat dari masalah hasad bila kita kutip dari kitab Taisirul Khalaq sendiri, itu adalah tamani zawalin ni'mah anil ghair, yaitu adalah keinginan seseorang untuk menghilangkan rasa kenikmatan dari orang lain, seperti itu. Jadi ketika kita mungkin ada teman atau saudara atau siapapun yang memiliki kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang lebih daripada kita, mungkin kita ada rasa ketidaksuka. Lah itulah hasad. Hasad itulah seperti itu. Itu. Jadi seperti iri gitu ya. Ya. Iri, dengki, hasad itu sama, seperti itu. Terus niku Bapak semenjak yang dari kesehatan niku. Ya. Nah, ilmune niku saking pundi nggih, Pak? Ya, yang pasti saya ilmu dari kesehatan sendiri satu pengalaman. Yang kedua yaitu adalah banyak sering kali mengadakan kerjasama dengan PMI atau dari pihak kesehatan yang lainnya, dari Pondok Salam maupun pondok-pondok yang lain. Dulu kan saya pernah ditugaskan untuk studi banding ke pondok-pondok lain seperti Al Hikmah 2, seperti Pondok Balikambang, itu untuk melihat kondisi kesehatan santri di sana itu. Jadi kita dari pengalaman itu kita terapkan di Pondok API Asri ini. Seperti itu. Oke, baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Latif mengenai hasad. Tapi kita akan jeda sebentar pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Santri Healthy.
Baik pemirsa, masih bersama kami di Santri Healthy. Oke, tadi kan sudah berbincang-bincang tentang apa itu hasad. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan tadi tentang hasad lebih dalam. Oke, Bapak, apakah ada dalil tentang hasad? Ya, ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa innal hasada yakulul hasanat kama takulun nar kama takulun nar al hatab, yaitu sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar, seperti itu. Jadi bila kita melihat daripada hadis yang di atas, tentunya hasad itu sangat berbahaya sekali. Karena apa? Kita lihat kayu bakar saja yang ketika dimakan oleh api itu sangat cepat habisnya. Begitu juga amal kebaikan kita. Amal kebaikan kita itu bila kita dalam diri kita, dalam hati kita tertanam atau terdapat penyakit yang berupa hasad sendiri, itu kita otomatis dalam amal baik tersebut dapat cepat hangus, dapat cepat hilang, atau kita menjadi amal yang baik-baik tersebut itu semuanya akan hangus gitu. Jadi dalam amal kebaikan otomatis ketika kita terkena penyakit hasad sendiri, kita akan menjadikan amal-amal baik tersebut itu akan menjadi lebur. Kita menjadi tergantikan oleh dosa-dosa. Karena penyakit hati termasuk hasad sendiri itu adalah penyakit yang itu berbahaya sekali dan dapat menjadikan kita sendiri itu menarik dosa-dosa yang lain. Seperti halnya ghibah atau menggunjing orang. Kita tahu bahwa orang ketika sudah mempunyai hasad, dia mempunyai iri dengki dengan seseorang, pasti dia itu akan bagaimana caranya menjatuhkan orang tersebut. Bagaimana caranya dia mempunyai keinginan agar orang tersebut itu teraniaya atau terdolimi, seperti itu. Jadi ketika seperti itu, otomatis dia akan menarik dosa-dosa lain seperti nanti ghibah atau menggunjing itu. Otomatis ketika sudah ada rasa di hati hasad, dia bagaimana caranya mencari teman atau siapa atau kawan atau siapa untuk mengatakan keburukan-keburukan orang tersebut. Agar apa? Agar di mata dia orang tersebut itu terendahkan, seperti itu. Dan ketika seperti itu, otomatis akan juga menarik penyakit-penyakit yang lainnya. Seperti halnya yang sudah kita ketahui dalam cerita putra Nabi Adam alaihissalam sendiri, yaitu cerita Qabil sama Habil, yang mana di situ ketika disuruh untuk mempersembahkan korban dari keduanya, dari salah satunya ada yang diterima dan salah satunya lagi ada yang tidak diterima. Nah, karena yang diterima itu adalah dari putra Nabi yang bernama Habil, otomatis Qabil itu tidak terima akan ketidak diterimanya korbannya. Maka dari itu dia merasa hasad kepada saudaranya sendiri, yaitu Habil. Dia tidak terima karena ada rasa hasad dari Qabil sendiri, itu mengakibatkan Qabil berani untuk berbuat kejahatan kepada Habil, yaitu mengaplikasikan rasa hasrat tersebut dengan melakukan pembunuhan saudaranya sendiri, seperti itu. Lah, ketika seperti itu otomatis hasrat itu termasuk, karena dalam sejarah sendiri termasuk dosa yang pertama kali ada di bumi ini, yaitu adalah hasad, yaitu dosa yang dilakukan oleh putra Nabi Adam alaihissalam, seperti itu. Sedangkan hasad sendiri, ketika kita mengetahui bahwa manusia itu tidak terlepas dari hasad tersebut. Dalam artian apa? Semua manusia itu pasti akan merasakan, mengalami, atau dia akan mempunyai sifat atau penyakit hati yang berupa hasad. Tidak bisa lepas. Yang membedakan hanyalah dua. Kalau orang mukmin, dia dapat menjaganya. Tapi kalau orang tersebut adalah orang munafik, maka dia tidak bisa menjaganya alias dapat menampakkan hasadnya.
Rasulullah juga bersabda, al-mu'minu yaghbidu wal munafiku yahsudu. Orang mukmin itu adalah orang yang mereka bisa menjaga kebaikan dari orang lain. Sedangkan orang munafik itu adalah orang yang selalu bisa menampakkan keburukannya orang lain. Seperti itu. Ya. Bahaya sekali ya Pak. Ya. Terus niku makhluk pertama yang berbuat hasad tadi kan Habil nih. Ya. Habil. Nah, terus kalau yang Kopil ya. Qabil. Kopil, putra Nabi Adam alaihissalam yang bernama Habil. Kopil gitu. Terus niku kalau yang tadi yang berbuat pertama kali hasad niku Qabil, terus kalau yang berbuat tamak niku dari siapa Pak? Mungkin bisa diceritakan. Kalau berbuat tamak itu dari Adam alaihissalam. Ketika berada di surga, ketika beliau beliau berada di surga, ketika di situ dapat godaan dari setan sendiri, sehingga dia melakukan hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau melakukan pelanggaran di surga. Seperti itu. Terus boleh tahu Pak, kan surga itu buat tempatnya orang-orang baik gitulah. Tapi kok setan bisa masuk ke situ Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, karena setan dia bisa masuk surga itu, dia dalam sejarahnya sendiri itu adalah mengikuti atau melalui membuntuti burung merak. Itu dalam kisahnya seperti itu. Ya. Terus kalau upaya-upaya untuk menghindari sifat hasad atau dengki sebagainya gitu. Ya, yang pertama faktor hasad sendiri itu pada seseorang dapat terjadi itu pasti ada penyebabnya. Salah satunya yaitu adalah pertama tidak suka sendiri, tidak suka atau tidak senang dengan Allah memberikan kelebihan pada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu karena orang tersebut merasa tersaingi dengan adanya orang lain yang mendapatkan nikmat yang lebih dari dirinya. Yang terakhir yaitu adalah iri. Karena sifat iri, mungkin karena dia mempunyai kelebihan, kalau ada orang lain akan mendapatkan kelebihan yang sama dengan dia tidak terima. Itu. Dan dari itu kita juga harus bisa menjaga. Otomatis agar kita bisa menjaga daripada sifat hasad sendiri, kita harus yang pertama yaitu memegang teguh agama kita. Apa yang menjadi tuntunan kita, apa yang sudah diperintahkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam sunnah dan lain sebagainya, itu kita jaga betul. Yang kedua yaitu kita juga harus memperbanyak ibadah atau bersyukur, karena dengan adanya syukur, ridho akan ketentuan Allah baik qada maupun qadar, itu kita akan lebih tenang, hati kita merasa tenang, tidak berpikir yang negatif seperti itu. Dan yang terakhir kita juga harus menerima apa yang menjadi ketentuan Allah tersebut, kita jalani dengan sebaik-baiknya. Jadi kita itu mengetahui bahwa kita itu disuruh untuk selalu tabiun, mengikuti jalan yang ada, perintah Allah yang ada. Tapi di sisi lain Allah juga memerintahkan kepada makhluk, yaitu berupa setan, yang mana di situ untuk selalu menggoda manusia dari sisi manapun, baik depan, samping, belakang. Lah itu dari setan sendiri itu, apapun yang kita kerjakan, kebaikan apapun, itu selalu menjadi dia inginkan untuk menjadi suatu keburukan. Seperti halnya kita melakukan ibadah, setan bagaimana caranya menggoda kita untuk agar tidak mengerjakan ibadah. Setan Allah memerintahkan untuk kita berbuat baik. Setan bagaimana caranya untuk menggoda kita agar kita berbuat jahat. Hal seperti itu.
termasuk hasad tadi. Kunci utama hasad itu, pengaruh yang paling tinggi adalah dari setan sendiri. Itu. Karena tiadanya setan dan nafsu pada diri kita, otomatis kita tidak mempunyai hasad. Itu. Dan keseimbangan hasad dengan amal baik itu adalah kesempurnaan yang kita miliki. Jadi manusia itu dikatakan makhluk sempurna karena apa? Karena mempunyai sifat baik dan mempunyai sifat buruk. Berbeda dengan malaikat sendiri. Malaikat itu sifat baik, tidak mempunyai sifat jahat. Berbeda juga dengan setan. Setan itu sifatnya adalah jahat, tidak mempunyai sifat baik. Seperti itu. Terus nih Pak, jadi kalau kita ngomongin hasad, jadi kita harus tahu apa balasannya biar mungkin pemirsa sekalian menjadi lebih berhati-hati dan mungkin lebih bisa menjaga perbuatan hasad niku. Terus balasan untuk orang yang berbuat hasad niku apa saja? Mungkin di neraka atau di kuburan nanti setelah Ya meninggal. pasti ketika kita melakukan perbuatan atau amal yang tidak baik seperti penyakit hati, hasad, itu otomatis kita yang semula mungkin amal kita baik, kita dapat balasan amal tersebut akan dilebur oleh Allah dan digantikan dengan siksaan api neraka. Seperti itu. Baik. Apakah ada dengki yang diperbolehkan gitu Pak? Kalau hasad atau dengki yang dibolehkan itu ada, menurut Rasulullah sendiri ada dua, yaitu yang pertama yaitu hasad kepada seseorang yang diberi oleh Allah anugerah harta yang mana di situ dia bisa menjaganya, kemudian bisa menginfakkan harta tersebut kepada orang yang membutuhkan. Itu yang pertama. Kalau kita bisa melihat dari contoh seperti itu, terus kita mempunyai keinginan untuk bagaimana caranya aku bisa seperti orang tersebut, memberikan meniru orang tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan. Tapi kalau memang hal tersebut itu membuat tidak baik, dalam artian ada tujuan yang tidak baik, seperti halnya irinya itu karena melihat dia kaya, terus dia mempunyai keinginan harta yang dia miliki terus alih tangan kepada kita, itu akhirnya juga nggak baik kembali. Terus yang kedua sendiri yaitu adalah sifat hasad kepada seseorang yang diberi kelebihan oleh Allah berupa ilmu, yang mana orang tersebut bisa menasarufkan ilmu tersebut, bisa mengajarkan ilmu tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu kita baik sekali bila kita meniru atau hasad dengan orang tersebut, dengan tujuan apa? Kita bisa mencontoh orang tersebut dan kita mempunyai rasa untuk ingin belajar, mempunyai rasa ingin untuk menambah wawasan, menambah pengalaman dan lain sebagainya. Tapi juga sebaliknya, ketika orang tersebut kok tidak mempunyai keinginan dalam belajar, tidak mau mencari wawasan, tapi hanya menginginkan ilmunya si A, nanti saya curi dan lain sebagainya, itu ya tetap sama saja, nanti hasad tersebut menjadi dosa, seperti itu. Oh, berarti hasad itu boleh juga. Ada bolehnya. Baik pemirsa, setelah ini akan ada nasihat-nasihat yang akan disampaikan dari Bapak Latif. Mau tahu apa saja, tetap bersama di Santri Healthy.
Baik permisa, kembali lagi dengan kita di Santri Healthy. Baik Bapak, setelah tadi berbincang-bincang apa itu hasad, mungkin Bapak bisa memberikan nasihat untuk pemirsa di rumah. Itu apa saja, mungkin bisa dijelaskan. Ya, yang pasti ketika kita mengetahui bahwa hasad itu termasuk perbuatan tercela, kita bagaimana caranya dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa menjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik tersebut. Karena hasad termasuk penyakit hati. Kalau hati kita buruk, otomatis perilaku kita atau akhlak kita menjadi buruk pula. Nah, untuk mencegah hal tersebut agar kita tidak melakukan hasad, kita perbanyak doa yang mana di situ permohonan untuk kita agar terjauhkan dari rasa hasut sendiri, termasuk dari kita, dari gangguan orang-orang yang hasad. Dalam Al-Quran juga diterangkan dalam surat Al-Alaq ayat terakhir, yaitu wa min syarri hasidin idza hasad. Kita meminta agar dijaga dari gangguan orang yang hasad dengan sifat hasad tersebut, seperti itu. Dan juga dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bila kita mempunyai sifat hasad, itu pasti perilaku kita juga tidak baik. Karena ada makalah yang mengatakan ad-dhahiru tadullu ala batin. Orang yang perilakunya tidak baik, secara dohir tidak baik, otomatis dia dalam hatinya juga sama seperti itu. Gambaran di luar itu adalah cerminan dari dalam, seperti itu. Karena keadaan seseorang itu adalah keadaan apa yang ada di dalam hatinya, seperti itu. Nah, termasuk lagi yaitu ketika sudah menjadi kebiasaan, itu akan menjadi bahaya yang tidak dapat mudah untuk diobati. Karena apa? Karena otomatis ketika sudah terbiasa melakukan hal tersebut, dia akan menjadi watak. Seperti halnya makalah yang mengatakan al-adatu idza ghurizat sorot tobiat. Kebiasaan yang sudah kita lakukan karena mungkin itu kebiasaan baik, entah itu kebiasaan buruk, seperti halnya tadi hasad, itu ketika kita terbiasa dengan melakukan hal tersebut, itu akan menjadikan kita selalu dalam menjadi watak. Dapat menjadi watak yang sudah permanen dalam diri kita, seperti itu. Oke. Baik Bapak, tidak terasa kita sudah 30 menit. Baik pemirsa, itu tadi adalah seputar tentang hasad yang sudah dijelaskan oleh Bapak Latif. Dan jangan lupa follow Instagram kami, yaitu santri.healthyofficial, untuk mendapatkan informasi-informasi seputar kesehatan dan juga tip and trik yang tentunya akan bermanfaat bagi kita semuanya. Bersama saya Syahrul Ramadan Dan VH Syafrizal, mewakili seluruh kru Santri Healthy, mohon undur diri. Dan juga jangan lewatkan episode-episode selanjutnya, tetap di Santri Healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.